Halo teman KPR, di video kali ini kita akan bahas beberapa mitos dan juga fakta soal per-KPR-an. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa follow dulu akun ini supaya nggak ketinggalan informasi seputar KPR. Jadi ada beberapa mitos yang beredar di masyarakat soal per-KPR-an ini yang menurut saya itu ya cukup menyesatkan sih. Jadi yang pertama, pengajuan KPR itu ribet. Ya, sebenarnya ribet atau enggak itu tergantung dari kita sendiri. Faktanya itu banyak banget orang yang pengajuan KPR dan lancar-lancar aja dan bisa lolos, bisa langsung sampai akad KPR. Nah, yang kedua, beli rumah KPR itu suratnya SHGB bukan SHM. Jadi kita nggak bisa milikin rumah itu. Nah, ini salah besar. Karena sertifikat SHGB dan SHM itu sama-sama legalitas yang sah. Dan dari SHGB itu bisa ditingkatkan ke SHM. Jadi seharusnya nggak ada masalah. Yang penting legalitasnya jelas. Terus ada juga yang bilang angsuran KPR itu tiap tahun naik terus. Itu mitos sih menurut saya. Karena sekarang banyak banget bank-bank yang kasih skema suku bunga itu fix berjenjang. Jadi sudah bisa ditentukan dari awal sampai dengan lunas itu angsurannya berapa, itu bisa dikalkulasikan. Ada juga mitos yang bilang kalau masih punya angsuran atau utang yang aktif itu nggak bisa ngajuin KPR. Nah, ini salah besar sih. Karena sebenarnya walaupun masih punya utang aktif, masih ada angsuran setiap bulan, itu tetap bisa pengajuan KPR dan KPR-nya bisa tetap di ACC asalkan memang angsurannya itu masih di batas aman. Jadi kalau angsurannya terlalu tinggi ya otomatis nggak bisa, tapi kalau angsurannya masih di angka yang aman itu nggak ada masalah, tetap bisa pengajuan KPR dan KPR-nya bisa di ACC. Faktanya saat ini itu banyak banget anak muda usia 20-an yang udah berani ambil rumah secara KPR. Dan proses pengajuan KPR-nya itu pun nggak ada masalah, aman-aman aja, lancar-lancar aja, dan bisa sampai akad KPR. Tapi memang KPR ini itu jangka panjang, jadi tenornya itu bisa 15-20 tahun, bahkan ada yang 25 tahun. Dan ini butuh perencanaan keuangan yang matang, jadi nggak bisa salah-salan, supaya pada saat angsuran KPR itu berjalan, di tengah jalan nggak ada masalah, nggak ada ya yang namanya kredit macet. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya soal per-KPR-an atau pembelian rumah secara KPR, bisa langsung komen-komen di bawah ya. Nanti coba saya jawab dan saya buatin videonya. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya. Teman KPR, beli rumah jadi mudah.